Halo semuanya. Jadi di sini kami akan memberi sedikit informasi mengenai biografi mahasiswa yang berprestasi, yaitu Bisri Abdillah, sering dipanggil Kak Bisri. Lahir di Purbalingga 3 Maret 2003, berasal dari Giri Kota Giri Margo milik Sragen. Memiliki riwayat pendidikan dari TK Amanah Umar Gemolong, SDIT Adi Salah Miri, PPTQ An-Nur Gemolong, dan SMA Grand Science Sragen. Dan Kak Bisri ini memiliki hobi berkuda sebagai pengampu ekstrakurikuler di SDIT Adi Salah pada tahun 2022 sampai 2024, pengampu TPQ Al-Amin dari tahun 2022 sampai 2024, dan sebagai aspraf fisiologi dari tahun 2022 sampai sekarang, asisten praktikum ilmu reproduksi 2023, asisten praktikum mikrobiologi tahun 2022, serta asisten praktikum PNNN pada tahun 2024. Sebelumnya kita akan mewawancari Mas Bisri terkait PKM yang kegiatan yang Mas Bisri lakukan. Kan Mas ikut lomba PKM ini, Mas bisa jelasin nggak kepada kita yang kurang mengetahui apa itu PKM? PKM sendiri itu merupakan kependekan dari program kreativitas mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa memakan sebanyak-banyaknya bisa di program ini. Program ini sendiri merupakan program dari DIPI untuk meningkatkan mutu mahasiswa. PKM itu ada banyak, contohnya ada PKM RE, itu riset ekstraksa, ada PKMK, perusahaan, dan 8 bidang kegiatan masyarakat dan lain-lain. Kan Mas ikut PKM RE dan khususnya kan, itu gimana sih Mas tahapan dari mulai awal pendaftaran, terus apa aja yang perlu disiapkan, syarat-syarat, atau web yang bisa kita akses itu untuk mengetahui detail-detail apa aja sih yang kita perlukan persiapkan untuk mengikuti PKM tersebut? Jadi PKM sendiri kan merupakan sebuah program yang bergengsi ya di kalangan mahasiswa di Indonesia. Jadi kalian nyari judul, cari dosen pembimbing yang kira-kira sama. Setelah dosen pembimbing nanti ada seleksi dari tingkat universitas. Terus kalau kalian lolos nanti akan ada perkara lanjut. Jadi yang penting itu kalian taat aturan, taat asas nanti lolos ke PKM universitas. Setelah itu baru kita nanti masuk ke seleksi yang sebenarnya, yaitu seleksi dari buktinya. Web kalian mau cari tentang tahu PKM ini, kalian bisa download panduannya di Kunci Dewi Mawar. Kan ada persiapan nih, tahapan-tahapan mulai dari awal gitu. Tentunya kita itu harus tahu dulu kita mau melakukan apa, terus cari masalah dulu di topik itu, kalian. Jadi benar-benar masalah yang ada, mana kalian menyelesaikan solusi itu dengan baik. Contohnya saya itu kan ambil tentang produktivitas pacong di Indonesia sendiri, bahkan Indonesia itu mau swasembada daging di tahun 2045, tetapi produktivitas dari sapi ini kan nggak sebanding dengan target itu gitu loh. Untuk itu perlu adanya pakan basal dari ternak ini kan si rumput pacong itu sendiri, tetapi rumput pacong ini pada saat kemarau ternyata kok produktivitasnya turun. Jadi pas kemarau produksi sapi juga turun, sehingga sulit untuk mengejar target di 2045 itu. Dan kita itu coba pakai mikorizasi pupuk dari hayati ini, apakah mempengaruhi dari laju produktivitas si pacong itu tadi. Kalau berhasil kan nanti bisa diterapkan, diimplementasikan oleh negara sehingga tujuan Indonesia swasembada daging di 2045 bisa tercapai. Itu kita juga punya hasil lain, kayak si pacong ini kan rumput dari luar, introduksi dari Thailand ke Indonesia. Kita lihat apakah si pacong ini nanti selain cocok, tapi juga apakah ini bisa jadi si rumput ini ternyata ngabisin unsur garam di tanah kita Indonesia. Jadi kalau kayak gitu kan lebih baik kita pakai rumput kolonjolma aja yang lokal aja, tapi kan tanah kita lebih terjaga dan lebih aman. Tapi ternyata boros di unsur garam. Berarti mau lebih boros ya? Nah, kan tahu makanya kita teliti ini. Kalau kendala-kendala seperti yang dirasakan oleh semuanya itu karena dari sini mulai kan, padahal kan sudah harus dilakukan, harus alami dulu lah di awal. Kalau boleh tahu dosen biar bisa ikhlas bagi waktu antara kuliah sama itu gimana sih biar nggak salah satunya itu jadi kurang? Dari tim itu yang solid, kalau bisa malah jangan satu circle, soalnya semakin sering ketemu semakin banyak masalah ya, rasa tanggung jawab yang besar di masing-masing, sehingga walaupun pertemuan itu jarang dilakukan tapi tetap jalan nih buat hasil. Bahwa kami lancar-lancar aja sampai sekarang. Kemudian selanjutnya kalian kalau disuruh proposal kita akan asesmen aturan, pokoknya ikuti panduan itu setakat mungkin. Di sini kami akan menyimpulkan hasil wawancara yang teman-teman kami lakukan nih bersama narasumber kami, yaitu Mas Bisri. Nah, hasil wawancaranya berupa dari PKM RE. PKM RE itu merupakan program kreativitas mahasiswa, terutama di riset eksakta. Tips and trick untuk kalian nih yang mau mengikuti PKM itu berupa, yang pertama, kalian harus mencari tim dulu nih. Jadi timnya boleh berbeda dari beda-beda jurusan, itu tidak masalah. Yang penting tetap solid dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sudah diberikan saat pembagian tugas di PKM RE tersebut. Yang kedua, kalian harus mencari dosen pembimbing supaya PKM RE kalian berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kalian yang berminat untuk mendaftar bisa cek website di bawah ini ya. Websitenya namanya